Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunanda Eka Ferdiana, Prodi Akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan kegagalan perusahaan dan reorganisasi mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Faktor penyebab kebangkrutan. Faktor internal. 1. Manajemen yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian terus-menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. 2. Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang yang dimiliki. 3. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kegagalan perusahaan. Kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Kegagalan berarti bahwa tingkat pendapatan atas biaya historis dari investasinya lebih kecil daripada biaya modal perusahaan. Faktor eksternal. 1. Perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan yang mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi penurunan dalam pendapatan. 2. Kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. 3. Hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur juga bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Penyelesaian kegagalan perusahaan. Penyelesaian sukarela atau voluntary settlement. A. Extension atau perpanjangan. Menunda saat jatuh tempo kredit yang diberikan kepada perusahaan. B. Composition merupakan para kreditur atau investor bersedia menerima pembayaran sebagai tagihannya dan merelakan sebagian yang lainnya tidak terbayar. C. Liquidation by voluntary agreement merupakan para kreditur secara bersama memutuskan meminta likuidasi perusahaan secara formal. Penyelesaian lewat pengadilan. Ada dua cara. Likuidasi. Apabila kondisi keuangan perusahaan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka likuidasi merupakan satu-satunya alternatif penyelesaian. Kedua, pihak yang bisa mengajukan atau memintakan dilikuidasi ada 3 pihak. Debitur, seorang atau lebih debitur, dan jaksa. Reorganisasi perusahaan. Reorganisasi adalah suatu upaya untuk menjaga perusahaan tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya atau pemodelan ulang struktur modal. Langkah-langkah reorganisasi ada 2. A. Menentukan nilai perusahaan dan B. Menentukan struktur modal yang baru. Reorganisasi dilakukan dengan cara A. Melakukan penghematan biaya. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu ditunda atau dibatalkan. B. Menjual aktiva-aktiva yang tidak diperlukan. C. Divisi unit bisnis yang tidak menguntungkan dihilangkan atau digabung. D. Menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai telah menguntungkan. E. Memanfaatkan kas yang ada, tidak menambah hutang, atau kalau dapat dikurangi dari hasil penjualan aktiva yang tidak perlu, dan menjaga likuidasi. Dalam jangka pendek, mungkin sekali profitabilitas dikorbankan atau profitabilitas terpaksa negatif. Jenis-jenis reorganisasi.
Ada 3 jenis. A. Reorganisasi portofolio atau aset. B. Reorganisasi modal atau keuangan. C. Reorganisasi manajemen atau organisasi. Alasan-alasan perusahaan melakukan reorganisasi. Yang pertama, masalah hukum atau desentralisasi. Masalah hukum atau desentralisasi. 2. Masalah hukum atau monopoli. 3. Hubungan holding anak perusahaan. 4. Masalah serikat pekerja. 5. Perbaikan image korporasi. 6. Pergeseran kepemilikan. Dan 7. Fleksibilitas manajemen. Reorganisasi perusahaan sebetulnya tak harus menunggu perusahaan menurun, namun dapat dilakukan setiap kali agar perusahaan dapat bersaing dan tumbuh berkembang. Dalam keadaan normal, perusahaan perlu melakukan pembenahan dan perbaikan supaya dapat terus unggul dalam persaingan atau paling tidak dapat bertahan. Cara reorganisasi ditempuh apabila kesulitan keuangan perusahaan tersebut diperkirakan masih bisa diperbaiki, karena prospek perusahaan diperkirakan masih baik. Dengan kata lain, apabila kondisi perusahaan sudah tidak bisa diperbaiki, maka likuidasi harus ditempuh. Sekian apa yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.